Dari sebuah rumah di Kompleks Gria Satria Jingga di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meletup kasus pembunuhan alias Rajapati. Warga berkerumun mencermati, seturut polisi berhibuk menyigi. Seorang anak menangis histeris begitu menemukan ayah dan kakak kandungnya dibunuh secara sadis. Kedua korban bernama Jordan Ratu Romon 50 tahun dan putranya Edward Ratu Romon 22 tahun. Si Jordan Ratu Romon dan umurnya 50 tahun dipukul dengan martil di kepala bagian belakang. Langsung habis ditikar. Sedangkan putranya Edward disembelih pada leher dengan sebuah pisau. Dan juga tidak sempat melakukan perlawan, hanya menghindar-menghindar, tapi juga tidak berdaya dengan kedua orang tersebut. Tidak manusiawi, polisi menduga kuat pelakunya tidak seorang diri. Lantas, gerangan siapakah yang tega berbuat keji? Dari 5 nama terduga pelaku yang terungkap, baru 4 orang ditangkap. Seorang lainnya hingga sekarang masih kabur lenyap. Yang mengejutkan, 1 dari 2 eksekutor pembunuhan ternyata masih berusia 14 tahun, bocah ingusan. Eksekutor janjikan duit 6 juta rupiah sebagai imbalan. Sesaat lagi, tersaji lika-liku peristiwa serta motifnya dalam Rajapati episode Bocah Ingusan Pembunuh Bayaran. Sejak ditinggal pergi istri, Jordan Ratu Romon menjadi orang tua tunggal bagi ketiga anaknya. Istrinya, Dina Sutiyam 35 tahun, minggat dari rumah sejak Maret 2012 akibat prahara rumah tangga. Ya, sarapan dulu, nanti kesiangan. Setelah si sulung bisa hidup mandiri, pria berusia 50 tahun itu kini tinggal mengurus Edward atau Edo serta si bungsu Kezia. Hai Kak. Iya. Gimana sekolah barunya? Suka nggak? Suka dong Kak. Gimana? Enak ya? Enak lah. Iya dong, harus itu. Maaf, kakinya. Oh iya. Mata pencarian pria asal Maluku itu bersumber dari usaha jasa gadai serta dari setoran ojek menggunakan sepeda motor yang digadai. Pelanggan jasa gadai Jordan yang akrab disapa Om Puri kebanyakan teman dan tetangga kanan kiri. Lagi ngapain sih Pak? Ya ini biasa nih, utang-utang yang belum dibayar. Sini nih, si Jenny susah banget ditagih. Tadi 1 juta. Pak, saya berangkat dulu ya. Oh iya. Aduh. Minta uang jajan dong. Tenang. Nah, nih. Makasih. Jadi ya. Iya. Dadah Kakak. Dadah Bapak. Dadah. Ayo dong, makan dulu dong. Iya Pak, kangen Pak. 1 juta. Oke. Halo. Di mana kamu, Den? Halo ya Om. Saya masih di jalan ya Om. Mau kemana sih kamu? Masalah cicilannya gimana nih? Utang kamu? Yang kemarin aja masih nunggak. Iya Om, saya pasti bayar kok Om. Om tenang aja. Iya, pastinya kapan? Jangan
janji-janji doang. Bikin susah saya aja. Kalau gini caranya, saya bisa rugi. Duit saya nggak muter. Iya Om, saya bayar hari ini deh. Om tunggu aja ya. Nah, kalau kamu nggak punya duit, motor kamu itu gadein aja. Aduh, nggak usah mikir lagi deh, nggak usah. Hah? Ya udah, saya tunggu hari ini ya. Kalau nggak, saya main ke lapak kamu. Hah? Ya udah Om. Karena terdesak, Denny Rahman yang lagi cekak akhirnya tak bisa menolak. Atas permintaan Jordan, sepeda motor terpaksa digadai sebagai jaminan atas utangnya yang sudah menunggak. Denny, si pengusaha lapak rongsokan berusia 20 tahun itu, cuma bisa diam keluh. 5 juta rupiah utangnya saat itu. Den, Om sudah punya semua catatannya. Lihat nih. Nih, kamu itu udah lama nunggak. Lihat. Iya Om Puri, maafkan saya Om. Kebetulan usaha saya juga lagi sepi Om. Ya udah, sekarang gini aja. Biar kita sama-sama enak. Nah, sementara kamu cari duit pelunasan, gimana kalau motor ini titip di saya aja? Aduh, jangan gitulah Om. Nanti saya susah kalau mau kerja. Nggak bisa, Den. Motor kamu ini tetap di sini. Denger ya, Den. Saya itu sudah baik sama kamu. 1 bulan, 2 bulan nunggak, saya diam aja. Tapi untuk kali ini, maaf, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah deh Om. Sejak awal Jordan menyadari bahwa menjalankan bisnis gadai itu tidak boleh memakai hati. Harus berani tega. Bila tidak bisa, bangkrutlah usaha. Buntut dari kejadian sebelumnya, Denny Rahman berkeluh kesah kepada teman-temannya soal sikap Jordan. Mereka, Arianto alias Dado 20 tahun, Kasman 25 tahun, dan MS alias Adi 14 tahun. Profesi mereka serupa, pemulung dan pengepul barang bekas dan rongsokan. Dan semua mereka punya utang kepada Jordan. Pusing banget aku. Motor aku pakai disita lagi sama Om Puri. Serius kamu? Terus cara nebus motor itu gimana kamu ntar? Entahlah Dok, mana aku lagi bokek lagi. Memangnya utangmu berapa, Mas? Yang masih lebih dari kamu lah. Kamu cuma 1 juta kan? Kalian gak usah khawatir. Aku punya ide buat menghapus utang kalian semua. Cuman kalian sanggup tidak untuk bayar aku? Ide apaan? Lu bisa? Bisa lah. Gimana kalau aku habisin aja Om Puri? Tapi aku minta imbalan dari kalian, masing-masing 3 juta rupiah. Apa? Emang kau berani? Beranilah. Kalau masing-masing 3 juta, berarti kalau aku sama Dado totalnya jadi 6 juta dong. Betul Kasman. Aku perlu uang itu untuk ongkos kabur. Gimana? Satu kawan lagi yang punya utang ke Jordan dilibatkan. Pepen panggilannya. Total utang mereka semua ke Jordan 25 juta rupiah banyaknya. Halo, gimana kau? Kau masih punya utang kan? Ini dia punya ide. Tapi ada syaratnya.
Tapi lo harus bayar 3 juta katanya. Lu sanggup gak? Yaudah, oke. Oke, imbalannya akan aku kasih. Tapi kapan kamu ngerjainnya? Pastinya 1 atau 2 minggu ini. Yang penting setelah aku terima imbalannya. Barusan aku udah telepon Pepen. Katanya dia setuju juga dan bakal ngasih uang 3 juta. Tapi setelah eksekusi. Tidak masalah. Yang penting biar semuanya lancar, aku terima 6 juta dulu dari kalian. Gimana? Oke, nggak masalah. Oke ya? Duit. 3 juta. Pokoknya kalian gak usah khawatir. Semuanya biar saya yang atur. Udah lah. Ngopi dulu. Habisin. Hampir 2 pekan, Denny belum juga bergerak menghabisi Jordan. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Denny memutuskan untuk tidak bertindak sendirian. Denny minta bantuan Adi. Gimana kalau kamu bantu aku bunuh Om Ruri? Nanti aku kasih imbalannya. Dan kalau perlu, aku kasih juga motor buat kamu. Iya mas, mau mas. Bagus banget kalau kayak gitu. Ya udah, mendingan sekarang kita langsung aja ke rumah dia. Gimana? Iya mas. Oke? Jadi rencana kita apa mas? Rencana kita sekarang kita pura-pura bertamu. Nah, begitu dia lengah, kita habisin dia. Oke mas. Udah, kamu gak usah khawatir. Ampure. Om. Sorry nih Om, malam bertamu. Gak apa-apa. Den, tumben malam begini. Mau nebus motor ya? Om Pur ini bisa aja Om. Enggak Om, kita kebetulan sekalian lewat aja Om. Jadi mampir. Oh ya Om, emang boleh tuh Om motor saya bawa? Ya enggak sih, harus ditebus dong. Om Pur ini kirain boleh. Oh ya Om, ngomong-ngomong, tumben nih Om rumah sepi. Om sendirian aja? Enggak, Edo ada di kamar. Oh, ada Edo. Oh ya, kalian haus ya? Boleh Om. Di, ambilin air yang dingin. Oke om. Gimana? Oh ya Om, kalau misalkan temen aku mau pinjam uang boleh nggak Om? Ya boleh aja. Gua ajak ke sini, tapi dengan satu syarat. Harus ada jaminan. Itu sih pasti Om. Iya. Diminum. Ya. Aduh, nggak ada yang ada warnanya nih Om. Jadi serius nih om, bisa minjem buat modal usaha? Iya bisa, tapi untuk apa yang kemarin lunasin dulu. Aduh, Om, saya kayaknya sakit perut nih Om. Saya ke belakang dulu ya. Oh iya. Ya, bentar ya. Lewat tengah malam, Denny menjalankan aksi jahanam. Tanpa bimbang, ia mengambil sebuah kapak untuk mengganyang. Denny melangkah perlahan, mengejar korban dengan kapak di tangan, sementara Adi ikut berperan mengalihkan perhatian.
Pede, kamu masuk ke taman Edo. Kamu ambil semua barang yang berharga. Ya, biar aku bawa sini. Siap, Mas. Setelah kedua korban tak berdaya, dua pembunuh bayaran menjarah harta korbannya. Matahari kian meninggi. Suasana rumah Jordan Ratu Romon terlihat sepi. Lebih dari 11 jam sudah, dua mayat korban tergolek tanpa ada yang mengetahui. Masih Neng? Bukain pintunya dong, Pa. Mana sih? Di? Oh, kok kunci rumah ada di situ sih? Pasti nih, kalau misalnya Papa yang gak ketiduran, atau Papa yang kelupaan cabut kuncinya. Papa? Aku punya kunci cadangan. darah? Papa, Kak Edo! Pa! Papa! Papa! Papa, Kak Edo! Papa! Kak Edo! Kezia, anak korban, jatuh terlara-lara. Ia kehilangan sekaligus bapak dan kakaknya. Peristiwa penemuan mayat Jordan Ratu Romon dan putranya Edward di rumahnya sontak membetot perhatian warga. Aparat Polsek Bojonggede menghambur ke lokasi kejadian. Pun tim reserse Polresta Depok yang juga cawe-cawe dalam penyelidikan. Saat ditemukan, kondisi kedua jenazah amat mengenaskan. Proses mudik 338, tapi tidak menutup kemungkinan ada semacam upaya yang dilakukan oleh para tersangka tersebut. Ya, yang mana yang bersangkutan adalah usaha ojek. Ya. Adapun kedua korban leher mulai terpotong, kepala agak kena benda tumpul. Ya, kasus ini masih dalam penyelidikan.
dari Polsek Bojonggede, ya, kita tetap upaya untuk mengungkap kasus ini. Ini anak dan bapak atau gimana, Bang? Anak dan bapak. Korban lukanya di mana saja? Bisa leher dan kepala. Posisi bang? Posisi dalam keadaan terlungkup ya. Di mana, Bang? Terlungkup di kamar mandi. Informasi dalam percikan darah diseret. Percak darah ada di bawah, ada di kamar mandi. Bang, dugaan dibantai di mana, Bang? Barang bukti masih dalam penyelidikan. Pokoknya benda tumpul. Kami mohon kepada rekan-rekan sahabat saya untuk memahami hal tersebut. Visum atas jenazah Jordan Ratu Romon oleh Dr. Arif Wahyono, ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara, menyatakan kekerasan benda tumpul pada kepala telah mengakibatkan pendarahan jaringan otak hingga menyebabkan kematian korban. Temuan serupa juga didapati pada jenazah Edward Ratu Romon berupa luka terbuka pada kepala, leher, dan punggung. Terpotongnya otot leher, pembuluh balik utama leher kanan, kerongkongan dan tenggorokan akibat kekerasan tajam. Berkat cermat penyelidikan di tempat kejadian perkara, tim penyidik gabungan memperoleh satu petunjuk yang berharga. Adalah selembar kertas catatan piutang yang memuat sederet nama. Mereka berpotensi sebagai terduga tersangka. Polisi pun menelusuri nama-nama dalam daftar piutang dengan dugaan awal motif pembunuhan terkait masalah utang. Satu temuan penting lagi di lokasi, tertinggalnya jaket hitam milik MS alias Adi. Kedua petunjuk tersebut memandu polisi pada nama Denny Rahman, kemudian Adi, Dado, Pepen, dan Kasman. Denny dan bocah ingusan Adi berperan sebagai pembunuh bayaran, sedangkan Dado CS sebagai pemberi imbalan. Namun sayangnya polisi belum mampu menangkap Denny Rahman. Hingga kini ia masih termasuk dalam daftar pencarian. 4 yang ditangkap polisi diciduk di 2 daerah, yakni Bojonggede dan Sawangan. Alasannya apa? Katanya punya utang. Yang punya utang siapa? Punya utang berapa? Berapa utangnya? 1,5. Emang ngojek sama dia? Enggak. Terus kok bisa ngutang? Ini. Oh, apa aja barang yang diambil dari korban? Hah? Ini berempat nih gorok semua ya? Yang utama siapa? Lu bunuhnya siang malam? Hah? Oh iya, pelan-pelan belok, pelan-pelan deh, pelan-pelan belok ya. Pelan-pelan ya. Siang apa malam? Udah jalannya terus. Siang apa malam? Baca. Siang apa malam? Kok dia? Hah? Siang apa malam bunuhnya? Pakai apa nih? Malam. Oh, malam. Pakai apa? Tanya tante. Pakai apa lu? Potongnya? Leher? Hah? Potong leher pakai apa? Dok, sebentar. Hei, Goroknya pakai apa? potong leher pakai apa? Kan saya. Siapa? Tapi senjatanya apa? Pakai apa? Senjatanya Pisau apa? atau golok? Tampak. Pasal pembunuhan berencana dilapisi pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Diceratkan polisi terhadap tersangka pelaku pembunuhan. Ancaman hukuman minimal pidana penjara 20 tahun masa kurungan. Yang paling mengejutkan dalam kasus ini, tersangka MS alias Adi masih di bawah umur, berusia 14 tahun, sehingga untuknya berlaku peradilan anak. Pekerjaan dari dua korban ini adalah orang yang menerima gadaian. Misalnya seorang yang kepepet uang menggadaikan barang yang ada pada dia, contoh sepeda motor. Digadaikan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diojekkan. Jadi dapat setoran dari hasil ojek tersebut dibayarkan untuk menyicil utang gadaian maupun keuntungan dari proses menarik ojek. Tersangka yang saya sebutkan tadi, DD, PP maupun KS ini melakukan membayar kepada AD maupun B karena merasa sakit hati
ditagih terus berutang kepada dua korban tadi. Kedua juga ada niat dari dua tersangka tersebut untuk menghilangkan hutang yang ditanggung oleh pasiennya seperti itu, sehingga mereka sanggup sepakat untuk membayar dua tenaga eksekutor dengan jumlah uang yang tidak banyak. Satu orang ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta, jumlah total 6 juta. Ada bicara nggak dalam perjalanan?